berdasarkan Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Pada suatu hari, di sebuah rumah yang damai, terdapat seorang ayah yang hidup bersama dua orang anak lelakinya. Anak sulungnya rajin dan setia membantu ayahnya di ladang, manakala anak bungsunya penuh semangat, tetapi seringkali ingin hidup bebas. Inilah kisah mereka, sebuah cerita tentang pengampunan, cinta, dan harapan. Suatu hari, anak bungsu memberanikan diri untuk bercakap dengan ayahnya. Dengan suara yang penuh keinginan, dia meminta sesuatu yang tidak biasa. Bapa, berikanlah harta warisanku. Aku ingin pergi dari sini dan memulakan kehidupanku sendiri. Ayahnya terkejut mendengar permintaan itu. Namun, dengan penuh kasih sayang, dia akhirnya bersetuju. Ayah itu membagikan harta warisan kepada anak-anaknya. Walaupun berat hati membiarkan anak bungsunya pergi. Anak bungsu itu segera bergemas dan meninggalkan rumah. Dia melangkah dengan penuh harapan, membayangkan kebebasan yang akan dinikmatinya di dunia luar. Anak bungsu pun tiba di sebuah negeri yang jauh. Dengan harta yang dimilikinya, dia hidup bermewah-mewahan. Setiap hari dia berpesta bersama rakan-rakannya, membeli barang-barang mahal, dan menikmati hidup tanpa memikirkan masa depan. Namun, tanpa dia sadari, harta itu semakin hari semakin habis. Ketika uangnya kehabisan, rakan-rakannya yang selama ini bersamanya pulang meninggalkannya. Anak bungsu kini hidup sebatang kara, tanpa uang, tanpa makanan, dan tanpa tempat tinggal. Dia merasa sedih dan putus asa, menyadari bahwa dunia luar tidak seindah yang dibayangkannya. Untuk terus hidup, anak bungsu pun bekerja sebagai penjaga babi, pekerjaan yang sangat hina. Setiap hari dia memberi makan babi-babi itu, tetapi dia sendiri kelaparan. Lalu sambil duduk di tanah, dia merenung kehidupannya.
dia teringat rumahnya dan bagaimana kehidupannya di sana jauh lebih baik. Aku harus pulang. Aku akan meminta maaf kepada bapakku. Aku tidak layak menjadi anaknya lagi, tetapi mungkin dia akan menerimaku sebagai hambanya. Dengan hati yang penuh penyesalan, anak bungsu pun memulakan perjalanan pulang. Dari kejauhan, ayahnya yang setiap hari menanti kepulangannya melihat sosok anaknya. Tanpa ragu, ayah itu berlari menyambut ayah anaknya. Ayahnya memeluk anak itu dengan penuh kasih. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak menjadi anakmu, Bapa. Tetapi sang ayah tidak peduli dengan kesalahan anaknya. Dia segera memerintahkan hambanya untuk membawa jubah terbaik, cincin dan sepatu untuk anaknya. Kita akan berpesta. Anakku yang dulu hilang kini telah kembali. Ayahnya menjemput orang-orang kampung untuk berpesta di rumahnya atas kepulangan anak bungsunya. Ketika anak sulung pulang dari ladang, dia mendengar bunyi pesta di rumah. Dia pun memanggil seorang hamba untuk bertanya apa yang sedang berlaku. Ini ada apa dekat rumah ni? Pesta kepulangan adik kamu. Setelah diberitahu tentang kepulangan adiknya, anak sulung merasa marah dan kecewa. Dia menolak masuk ke rumah. Anak, kenapa kamu macam ni? Kamu keluar dia apa? Masih kamu tak mau masuk. Ini adik kau, dia yang dulu hilang kini telah kembali. Kita mesti merayakannya. Abang, maafkan saya abang. Sudah. Maafkan saya abang. Bangun, bangun. Maafkan saya abang. Walaupun anak sulung masih merasa tidak adil, dia mulai memahami kasih seorang ayah yang begitu besar dan tanpa syarat. Kenapa, Pak? Mari kita sambung pesta kita. Malam itu, rumah tersebut penuh dengan kebahagiaan.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak memandang kesalahan masa lalu, tetapi senantiasa memberikan harapan untuk masa depan yang lebih indah. Seperti kasih seorang ayah kepada anaknya, kasih itu tidak pernah berakhir. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancangan